Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumalia, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya angkatan 2016. Di sini saya akan memaparkan hasil skripsi dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai materi suhu dan kalor di SMP kelas 7. Dengan dosen pembimbing Ibu Nelly Andriani SPD MSI dan Ibu Saparini SPD MPD. Latar belakang masalah. Yang kita ketahui, IPA merupakan objek kajian yang sangat luas yang terdiri dari konsep, prinsip, hukum, dan teori yang terbentuk melalui sikap ilmiah. IPA juga merupakan konsep pembelajaran alam yang sangat luas. Pembelajaran dilakukan dituntut siswa untuk membaca, menulis, memahami, dan mengingat materi pembelajaran. Salah satu pembelajaran yaitu model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata dari fenomena alam yang ada di sekitarnya, di mana fenomena di setiap daerah itu berbeda-beda, salah satunya di daerah pesisir. Daerah pesisir ini merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan lautan. Artinya, proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual daerah pesisir lebih menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk memahami materi yang akan diajarkan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai materi suhu dan kalor di SMP yang valid. Yang kedua, bagaimana mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai materi suhu dan kalor yang praktis. Adapun batasan masalah pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai pada materi suhu dan kalor. Dan peneliti hanya menguji kelayakan bahan ajar yang dilihat dari tingkat kevalidan dan kepraktisan lembar kerja peserta didik. Untuk tujuan masalah, mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai materi suhu dan kalor di SMP yang valid. Yang kedua, mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai materi suhu dan kalor di SMP yang praktis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, bagi peneliti. Di sini peneliti sebagai penambahan pengetahuan. Yang kedua, pendidik sebagai bahan atau referensi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik. Untuk peserta didik sebagai sumber belajar dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, untuk peneliti lain sebagai referensi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran karena bahan ajar merupakan alat bantu dalam kegiatan pembelajaran. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan untuk mempermudah terbentuknya interaksi antara guru dan peserta didik dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran berbasis kontekstual daerah pesisir ini merupakan pendekatan yang melibatkan para peserta didik dan aktivitas penting yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka alami. Selanjutnya, tinjauan pustaka untuk kompetensi dasar dan suhu. Terlihat pada tabel 2.3 analisis materi suhu dan kalor berbasis kontekstual daerah pesisir yang terdapat di silabus. Selanjutnya, metodologi penelitian. Dalam peneliti ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk berupa lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai yang memenuhi standar kevalidan dan kepraktisan. Dengan model pengembangan yang digunakan, model pengembangan Rountree. Model Rountree merupakan model pengembangan yang berorientasi pada menghasilkan produk. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan adalah lembar kerja peserta didik. Model pengembangan Rountree dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pengembangan, dan tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi formatif Tersmer. Tahap evaluasi Tersmer terdiri dari self-evaluasi, expert review, one-to-one, dan small group. Selanjutnya, prosedur penelitian. Pada tahap perencanaan dilakukan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran.
Pada tahap pengembangan dilakukan pengembangan topik, penyusunan draft, dan produksi prototipe yang dihasilkan menjadi prototipe 1. Nah, kemudian dilakukan tahap evaluasi yang dilakukan dengan self evaluation, kemudian expert review, dan hasilnya akan dilakukan one-to-one evaluasi dan small group evaluasi. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik WALT ini dilakukan validasi data yang dilakukan kepada pakar ataupun ahli untuk mengevaluasi produk sehingga produk akan lebih baik. Nah, validasi ahli ini berupa validasi isi, kontekstual, bahasa, dan desain. Selanjutnya teknik angket untuk mengetahui kepraktisan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir dalam pembelajaran IPA. Nah, dilakukan pada saat one-to-one evaluasi dan small group evaluasi. Selanjutnya teknik analisis data workflow. Nah, hasil yang diperoleh melalui teknik workflow dianalisis secara deskriptif bertujuan untuk mengukur tingkat kevalidan LKPD dengan menggunakan lembar validasi yang diberikan kepada validator yang berupa tanggapan atau saran berupa checklist dengan 4 kategori. Kemudian hasil lembar validasi dari validator disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dicari skor rata-rata dengan menggunakan rumus skor rata-rata validator sama dengan jumlah skor validator dibagi dengan jumlah validator. Kemudian hasil validasi ahli yang diperoleh disesuaikan dengan beberapa kategori seperti pada tabel 3.6 kategori nilai validitas. Selanjutnya teknik analisis data angket. Analisis data angket ini dilakukan berdasarkan hasil data angket yang diberikan oleh peserta didik. Lembar angket sama halnya dengan lembar validasi untuk para ahli. Lembar angket peserta didik digunakan yakni berupa tanggapan atau saran yang berbentuk checklist dengan 4 kategori. Data hasil angket disajikan dalam bentuk tabel untuk menghitung skor total rata-rata dengan menggunakan rumus skor rata-rata validator. Data yang diperoleh disesuaikan dengan 3.8. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada tahap perencanaan dilakukan analisis kebutuhan dengan melakukan wawancara kepada peserta didik dan guru. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tahap pengembangan dilakukan pengembangan topik, penyusunan draft, produk prototipe. Nah, selanjutnya tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan self evaluasi, expert review, one-to-one evaluasi, dan small group evaluasi. Selanjutnya hasil penilaian expert review. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan dari LKPD yang telah dibuat. Validasi dilakukan dengan melibatkan beberapa ahli yang terdiri dari isi, kontekstual, bahasa, dan desain. Dari data yang didapat masing-masing rata skor untuk aspek isi, kontekstual, bahasa, dan desain untuk mengetahui kategori masing-masing. Nilai tersebut harus disesuaikan dengan tabel 3.6, yaitu tabel kategori nilai validasi. Data pada tabel menunjukkan bahwa nilai rata skor aspek isi LKPD sebesar 38,67 lebih besar dari 35,75. Jika disesuaikan dengan tabel 3.6, maka rata skor aspek isi termasuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya hasil penilaian aspek kontekstual dari validator. Data menunjukkan bahwa nilai rata skor aspek kontekstual LKPD sebesar 25,33 yang mana lebih besar dari 22,75. Jika disesuaikan dengan tabel 3.6, maka rata skor aspek kontekstual termasuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya hasil penilaian aspek bahasa dari validator. Data menunjukkan bahwa nilai rata skor aspek bahasa LKPD sebesar 40,33 yang mana lebih besar dari 35,75. Jika disesuaikan dengan tabel 3.6, maka rata skor aspek bahasa termasuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya hasil penilaian aspek desain dari validator. Data menunjukkan bahwa nilai rata skor aspek desain LKPD sebesar 29,33 yang mana lebih besar dari 26. Jika disesuaikan dengan tabel 3.6, maka rata skor aspek desain termasuk dalam kategori
kategori sangat valid. Selanjutnya tahap penentuan. Pada tahap penentuan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepraktisan LKPD yang dikembangkan dan diuji coba kepada 3 peserta didik dengan memberikan lembar angket yang diisi oleh peserta didik. Dilihat pada tabel menunjukkan bahwa rata skor penilaian angket tanggapan peserta didik terhadap LKPD sebesar 46,33. Data yang didapat disesuaikan dengan kategori nilai praktis. Nah, data menunjukkan bahwa rata skor sebesar 46,33 yang mana lebih besar dari 42,25. Nah, jika disesuaikan dengan tabel 3.8, maka rata penilaian angket terhadap tanggapan peserta didik termasuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya tahap small group. Pada tahap ini merupakan tahap akhir dalam tahap evaluasi pengembangan lembar kerja peserta didik dan diuji coba kepada 9 orang peserta didik yang mana dibagi dengan 3 kelompok dengan menggunakan lembar angket yang akan diberikan pada saat selesai melakukan penelitian. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa rata skor penilaian angket tanggapan peserta didik sebesar 43,11. Dari data yang didapat disesuaikan dengan kategori nilai praktis. Data menunjukkan bahwa rata skor sebesar 43,11 lebih besar dari 42,25. Jika disesuaikan dengan tabel 3.8, maka rata skor penilaian angket tanggapan peserta didik terhadap LKPD termasuk dalam kategori sangat praktis. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan mengenai pengembangan LKPD berbasis kontekstual daerah pesisir pantai, materi suhu dan kalori di SMP yang telah dikembangkan dinyatakan sangat valid dengan rata hasil penilaian expert review yang diperoleh sebesar 38,67 untuk aspek isi. Rata skor aspek kontekstual sebesar 25,33 dan termasuk dalam kategori sangat valid. Selanjutnya aspek bahasa dengan rata skor sebesar 40,33 yang termasuk dalam kategori sangat valid. Aspek desain dengan rata skor sebesar 29,33 termasuk dalam kategori sangat valid. LKPD berbasis kontekstual daerah pesisir pantai, materi suhu dan kalori di SMP yang telah dikembangkan dinyatakan sangat praktis setelah melalui uji coba tahap one-to-one evaluasi dan small group evaluasi. Pada tahap one-to-one evaluasi diperoleh rata hasil tanggapan peserta didik terhadap penggunaan LKPD yaitu sebesar 46,33 dengan kategori sangat praktis. Selanjutnya pada tahap small group evaluasi diperoleh rata hasil tanggapan peserta didik terhadap penggunaan LKPD sebesar 43,11 dengan kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai, materi suhu dan kalori di SMP, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, perlunya dilakukan penelitian lanjut terhadap lembar kerja peserta didik berbasis kontekstual daerah pesisir pantai, materi suhu dan kalori di SMP pada tahap field test untuk mengukur hasil belajar siswa untuk mengetahui efektivitas dari LKPD tersebut. Nah, kedua, sebelum menggunakan LKPD ini sebaiknya dilengkapi dengan instrumen untuk mengetahui aktivitas guru dan proses belajar peserta didik. Yang ketiga, perlunya pengembangan LKPD dengan basis kontekstual dan materi yang berbeda untuk daerah pesisir agar memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.